Coba bayangkan adegan ini. Malam sudah larut, Anda baru saja menikmati makan malam yang mengenyangkan, dan perut terasa sudah penuh. Tapi entah kenapa, ada dorongan misterius, hampir seperti insting purba, yang menarik Anda ke lemari dapur. Tepat di mana tersimpan coklat atau sebungkus biskuit kesukaan Anda. Akrab dengan situasi ini, Anda tidak sendirian. Jutaan orang setiap hari berjuang dalam perang yang tidak seimbang melawan keinginan untuk menyantap yang manis-manis. Dan sebagian besar dari mereka yakin akar masalahnya adalah lemahnya kemauan atau self-control. Tapi, bagaimana jika saya katakan pada Anda bahwa itu semua adalah kesalahpahaman besar? Bahwa hasrat Anda terhadap makanan manis bukanlah sekadar ngidam, melainkan pesan terenkripsi dari tubuh Anda sendiri? Dalam video ini, kita akan menjadi detektif sejati dan menguraikan apa sebenarnya sinyal yang diberikan tubuh Anda saat ia menuntut gula. Dan saya janji, beberapa penemuan ini akan benar-benar mengejutkan Anda. Anda siap untuk mengetahui kebenaran yang mungkin bahkan disembunyikan oleh dokter dari Anda? Kalau begitu, duduklah dengan nyaman. Kita akan segera mulai. Untuk memahami akar masalahnya, mari sejenak kita kembali ke masa lalu. Sepanjang hampir seluruh sejarah manusia, gula adalah barang yang sangat langka. Bagi nenek moyang kita, rasa manis adalah penanda makanan yang aman dan berenergi tinggi. Buah yang manis berarti matang, yang artinya vitamin maksimal dan energi cepat untuk bertahan hidup, berburu, atau menyelamatkan diri dari predator. Otak kita secara evolusioner sudah terprogram untuk mencintai rasa manis, karena itu adalah kunci untuk bertahan hidup. Tapi, apa yang terjadi kemudian? Revolusi industri. Pada abad ke-19, gula menjadi produk massal dan murah. Dari camilan langka, ia berubah menjadi bahan baku harian yang mulai ditambahkan produsen kemana-mana. Tujuannya untuk membuat kita ketagihan pada produk mereka. Biologi purba kita, yang dirancang untuk kondisi defisit gula, kini menghadapi kelebihan total. Dan sistem pun mengalami kerusakan. Kita masih secara naluriah tertarik pada rasa manis, sama seperti nenek moyang kita tertarik pada apel matang. Namun kini, alih-alih apel, kita justru mendapatkan gula rafinasi dalam konsentrasi yang tidak pernah diperhitungkan oleh alam. Konflik antara genetika kuno dan industri makanan modern, inilah yang menjadi dasar hasrat tak terkendali yang akan kita bedah hari ini. Jadi, mari kita mulai dengan salah satu pemain yang sering diremehkan, padahal perannya sangat penting dalam drama gula darah kita. Kita akan membahas tentang kromium. Mungkin Anda mengenalnya sebagai salah satu jenis logam, tapi dalam tubuh kita, kromium adalah zat mikro yang bertindak sebagai konduktor sejati dalam orkestra metabolisme karbohidrat. Bayangkan sel tubuh Anda sebagai rumah kecil yang butuh energi. Glukosa atau gula dari makanan adalah kayu bakar untuk tungku di rumah itu. Hormon insulin adalah penjaga kunci yang bertugas membuka pintu rumah dan memasukkan kayu bakar ke dalam. Nah, kromium dalam analogi ini adalah pelumas untuk kunci. Tanpa kromium yang cukup, si penjaga kunci, insulin, akan sangat kesulitan membuka pintu. Kuncinya macet. Akibatnya kayu bakar, glukosa, menumpuk di luar, yaitu dalam darah. Sementara sel tubuh, rumah, membeku dan kelaparan. Sel mengirim sinyal ke otak. Hei, saya kekurangan energi, kirim lagi kayu bakar. Otak menerjemahkan sinyal ini dengan satu-satunya cara yang dia tahu. Cepat makan yang manis-manis untuk energi instan. Dan Anda pun kembali meraih permen. Ini menciptakan lingkaran setan. Anda makan manis, kadar glukosa dalam darah melonjak. Tapi glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel karena kunci macet tadi. Sel tetap kelaparan, dan Anda semakin mendambakan yang manis-manis. Mekanisme ini disebut penurunan toleransi glukosa, dan ini adalah pertanda awal dari kondisi yang sangat serius. Misalnya, diabetes tipe 2. Defisiensi kromium adalah masalah yang sangat umum. Metode pengolahan makanan modern, terutama produksi tepung putih dan gula rafinasi, secara harfiah mengikis habis kromium dari produk. Yang lebih parah, proses konsumsi gula dalam jumlah besar justru semakin menguras cadangan kromium dalam tubuh. Ini namanya pukulan ganda. Lalu, bagaimana cara mengetahui bahwa Anda mungkin kekurangan kromium? Selain keinginan tak tertahankan untuk makan yang manis-manis, terutama makanan berbahan dasar tepung dan kue-kue, gejala lain yang mungkin muncul adalah mudah lelah, kecemasan, perubahan suasana hati yang drastis, bahkan hingga gangguan penglihatan. Secara visual, bayangkan sebuah infografis yang menunjukkan sel sehat, tempat insulin dengan bantuan kromium dapat dengan mudah memasukkan glukosa, dan sel yang kekurangan kromium
di mana glukosa menumpuk di sekitarnya, sementara sel itu sendiri terus mengirimkan sinyal lapar ke otak. Nah, sekarang mari kita bahas pahlawan super sejati di antara para mineral, yaitu magnesium. Mineral ini sering dijuluki mineral ketenangan, dan sebutan ini memang sangat tepat. Namun, perannya dalam mengatasi hasrat akan makanan manis jauh lebih mendalam daripada sekadar menenangkan saraf. Magnesium terlibat dalam lebih dari 300 reaksi biokimia dalam tubuh kita, dan banyak di antaranya berhubungan langsung dengan metabolisme energi dan regulasi gula darah. Pertama, magnesium, sama seperti kromium, bertindak sebagai kofaktor bagi insulin. Ia membantu kunci kita ini bekerja lebih efisien. Penelitian menunjukkan bahwa kadar magnesium yang memadai meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Ini berarti tubuh Anda membutuhkan lebih sedikit insulin untuk menyerap glukosa dalam jumlah yang sama. Dengan demikian, ia mencegah lonjakan dan penurunan gula darah yang tiba-tiba, yang merupakan pemicu utama serangan lapar gula atau ngidam manis. Kedua, magnesium adalah raja produksi energi. Mineral ini sangat diperlukan untuk sintesis ATP, atau adenosin trifosfat, yaitu mata uang energi utama sel-sel kita. Ketika asupan magnesium tidak cukup, produksi energi akan melambat. Anda akan merasa lelah, lesu, dan tidak bertenaga. Dan apa yang dilakukan tubuh dalam situasi seperti itu? Tepat, ia menuntut sumber energi yang paling cepat dan paling mudah, yaitu gula. Dengan kata lain, hasrat kuat Anda untuk mengonsumsi coklat sebenarnya bisa jadi adalah teriakan tubuh akan kekurangan magnesium untuk memproduksi energi seluler secara normal. Ketiga, peran sebagai mineral ketenangan itu sendiri. Magnesium membantu meregulasi sistem saraf, yakni dengan menurunkan kadar hormon stres kortisol dan meningkatkan kadar GABA, gamma aminobutyric acid, neurotransmitter penghambat utama yang bertugas untuk relaksasi dan ketenangan. Akibat defisiensi magnesium, kita menjadi lebih mudah marah, cemas, dan rentan terhadap stres. Dan stres, seperti yang akan kita ketahui nanti, adalah salah satu pemicu utama untuk melahap masalah dengan makanan manis. Hasrat makan manis akibat defisiensi magnesium ini terutama terlihat jelas pada wanita selama PMS atau sindrom pramenstruasi, di mana kadar magnesium dalam tubuh mereka secara alami menurun. Keinginan kuat untuk menyantap sebatang coklat sebelum menstruasi adalah tanda klasik kekurangan magnesium, karena biji kakao merupakan salah satu sumber terkaya mineral ini. Tubuh Anda secara intuitif mencari apa yang sedang hilang. Sebagai ilustrasi visual, bayangkan animasi ini, sebuah sel yang lelah dan kehabisan daya, lalu ion magnesium muncul di dekatnya, dan seketika sel itu menyala, terisi penuh dengan energi ATP, dan sinyal lapar di otak pun menghilang. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang daftar mikronutrien esensial, dan kali ini giliran zinc, seng. Peran zinc sering dikaitkan dengan kekebalan tubuh dan kesehatan kulit, namun dampaknya pada selera makan kita sangat besar dan seringkali diabaikan. Salah satu fungsi zinc yang paling menarik adalah keterlibatannya secara langsung dalam kerja reseptor rasa dan penciuman kita. Sederhananya, seberapa peka dan penuh kita merasakan rasa dan aroma makanan sangat bergantung pada zinc. Bayangkan reseptor rasa Anda sebagai antena-antena kecil yang menangkap sinyal dari makanan dan meneruskannya ke otak. Zinc adalah komponen kunci dari protein yang disebut gustin, yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan fungsi normal antena-antena ini. Ketika tubuh mengalami kekurangan zinc, antena-antena ini mulai bekerja dengan buruk. Rasa makanan jadi hambar, teredam, dan tidak menarik. Dalam situasi ini, otak mulai menuntut stimulan yang lebih kuat agar bisa merasakan sesuatu. Lalu, apa stimulan rasa yang paling kuat dan mencolok dalam pola makan kita? Tentu saja, gula dan garam. Orang dengan defisiensi zinc tanpa sadar akan menambahkan lebih banyak gula ke teh, memilih makanan penutup yang jauh lebih manis, atau mengonsumsi minuman manis berkarbonasi. Mengapa? Karena hanya rasa manis yang ekstrem seperti itulah yang mampu menembus reseptor yang melemah dan memberikan sedikit kepuasan pada otak. Ini mirip seperti orang dengan gangguan pendengaran yang meminta musik dikeraskan. Selain itu, zinc, sama seperti kromium dan magnesium, memainkan peran penting dalam metabolisme karbohidrat. Mineral ini diperlukan untuk produksi, penyimpanan, dan pelepasan insulin oleh pankreas. Kekurangan zinc dapat mengganggu proses sensitif ini, menyebabkan kadar gula darah yang tidak stabil dan akibatnya meningkatkan keinginan kita terhadap karbohidrat sederhana.
Defisiensi zinc dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti pola makan yang tidak seimbang, terutama diet vegetarian tanpa koreksi nutrisi yang tepat, masalah pencernaan yang menghambat penyerapannya, serta stres kronis. Gejala kekurangannya, selain mengidam makanan manis dan asin, dapat berupa mudah sakit, penyembuhan luka yang lambat, kerontokan rambut, dan munculnya bintik-bintik putih pada kuku. Sebagai ilustrasi, bayangkan animasi lucu, lidah dengan papila rasa yang cerah dan aktif, merespons makanan biasa dengan gembira. Kemudian muncul ikon level zinc rendah, papila rasa menjadi abu-abu dan lesu, dan hanya sepotong besar kue tart yang mampu membuat mereka sedikit bergerak. Seringkali, saat kita merasa lesu atau kehilangan energi, pikiran pertama adalah mencari yang manis-manis untuk dorongan energi yang cepat. Padahal, yang kita cari sebenarnya bukan gula, melainkan energi itu sendiri. Dan yang bertanggung jawab atas produksi energi ini dalam tubuh kita adalah sebuah tim pekerja keras, yaitu vitamin B kompleks. Ini bukan hanya satu vitamin, melainkan serangkaian vitamin, termasuk B1, B2, B3, B5, B6, B9, dan B12. Masing-masing memiliki peran vital yang tak tergantikan dalam mengubah makanan yang kita konsumsi, protein, lemak, dan karbohidrat, menjadi energi ATP yang telah kita bahas. Bayangkan seperti lini produksi di pabrik, di mana bahan baku, makanan, diubah menjadi produk jadi, energi. Nah, vitamin B kompleks ini adalah para pekerjanya. Jika salah satu saja pekerja ini hilang atau kurang, seluruh proses akan melambat atau bahkan berhenti. Sebagai contoh, vitamin B1 atau tiamin sangat penting, khususnya untuk metabolisme karbohidrat. Tanpa B1, sel-sel tubuh tidak bisa menggunakan glukosa secara efisien untuk menghasilkan energi. Vitamin B2, riboflavin, dan B3, niacin, adalah pemain kunci dalam rantai transport elektron, yaitu tahap akhir dari produksi ATP. Sementara itu, vitamin B5, asam pantotenat, dibutuhkan untuk memecah lemak dan karbohidrat. Dan B6, piridoksin, berperan dalam metabolisme protein dan produksi neurotransmitter, termasuk serotonin, yang sering kita sebut hormon suasana hati yang baik. Ketika tubuh mengalami defisiensi atau kekurangan vitamin B kompleks, lini produksi energi ini mulai mengalami gangguan. Anda akan merasakan kelelahan kronis, apati, lemas, dan pikiran terasa berkabut atau sulit fokus. Tubuh Anda sangat membutuhkan energi, tetapi tidak mampu memproduksinya dari makanan normal. Akibatnya, ia mengirimkan sinyal ke otak untuk meminta bahan bakar yang paling primitif dan cepat, gula. Ini seperti mencoba menghidupkan mobil dengan aki yang sudah mati. Namun yang Anda lakukan hanyalah mengisi tangki dengan bensin beroktan tertinggi, sia-sia, karena masalahnya bukan pada bahan bakarnya. Lebih parah lagi, gula itu sendiri bertindak sebagai pencuri vitamin B kompleks. Untuk memproses gula, tubuh justru menghabiskan vitamin-vitamin ini dalam jumlah besar, terutama tiamin. Ini menciptakan lingkaran setan. Anda mengonsumsi makanan manis karena kekurangan energi akibat defisiensi vitamin B. Padahal gula yang Anda makan itu justru makin menguras cadangan vitamin B, yang akhirnya memperparah kelelahan dan meningkatkan hasrat untuk makan manis di kemudian hari. Secara visual, ini bisa digambarkan sebagai animasi pabrik tadi. Jika para pekerja vitamin B cukup, lini produksi bekerja cepat dan menghasilkan banyak koin energi. Sebaliknya, jika terjadi defisit, para pekerja akan lesu, lini produksi macet, dan hasilnya hampir nihil. Kita sering berpikir bahwa untuk mengatasi keinginan kuat makan manis, kita hanya perlu mengurangi karbohidrat. Padahal masalahnya seringkali terletak pada hal yang sama sekali berbeda, kekurangan protein. Protein adalah bahan baku utama untuk membangun tubuh kita. Tetapi peranannya dalam mengendalikan nafsu makan dan menstabilkan kadar gula darah tidak bisa kita anggap remeh. Mari kita bahas bagaimana cara kerjanya. Pertama, protein adalah makronutrien yang paling mengenyangkan. Proses pencernaannya lambat, sehingga memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Coba bayangkan, jika Anda sarapan dengan telur orak-arik atau keju cottage dibandingkan dengan roti manis, Anda akan merasa kenyang jauh lebih lama. Ini terjadi karena protein merangsang produksi hormon kenyang, seperti peptida YWE dan glucagon-like peptida Fat12 yang mengirimkan sinyal ke otak, mengatakan, "Saya sudah kenyang, berhenti makan." Dietatikampe. Kedua, C. Menambahkan protein di setiap waktu makan, membantu menstabilkan kadar gula darah.
Ketika kita mengonsumsi karbohidrat, terutama karbohidrat sederhana, mereka diserap dengan cepat. Ini menyebabkan lonjakan tajam pada kadar glukosa dan memicu pelepasan insulin dalam jumlah besar. Insulin dengan cepat membersihkan gula dari darah, yang sayangnya mengakibatkan penurunan drastis. Inilah yang kita sebut hipoglikemia. Tepat pada saat gula darah turun di bawah batas normal inilah, otak kita panik, membunyikan alarm, dan menuntut dosis glukosa segera, yang memicu dorongan tak tertahankan untuk makan manis. Sebaliknya, protein memperlambat penyerapan karbohidrat dari usus. Jika Anda makan apel tidak sendirian, melainkan bersama segenggam kacang, glukosa dari apel akan memasuki aliran darah secara halus dan bertahap. Tidak akan ada puncak yang tajam, dan tidak ada penurunan yang curam setelahnya. Kadar gula darah akan tetap stabil, yang berarti serangan lapar gula pun tidak akan terjadi. Ketiga, asam amino yang membentuk protein adalah bahan dasar untuk neurotransmitter kita, yaitu bahan kimia di otak yang mengontrol suasana hati dan motivasi kita. Contohnya, asam amino triptofan diperlukan untuk sintesis serotonin, hormon kebahagiaan, sedangkan tyrosin dibutuhkan untuk sintesis dopamin, hormon kesenangan dan motivasi. Kekurangan protein dalam makanan dapat menurunkan produksi neurotransmitter ini, dan otak akan mencoba mengimbanginya dengan cara termudah, yaitu merangsang pelepasan mereka dengan bantuan gula. Sebagai gambaran, Anda bisa melihat dua grafik kadar gula darah. Yang pertama setelah makan roti manis, menunjukkan puncak tajam dan penurunan yang dalam. Yang kedua, setelah mengonsumsi omelet dengan sayuran, menunjukkan kurva yang mulus dan stabil tanpa fluktuasi tajam. Dalam era fobia lemak yang berlangsung selama puluhan tahun, kita seolah lupa bahwa tidak semua lemak itu sama. Padahal lemak sehat seperti omega-3 sangat penting bagi kesehatan otak dan juga untuk mengendalikan nafsu makan kita. Lebih dari 60% otak kita terdiri dari lemak. Agar berfungsi dengan baik, otak membutuhkan pasokan bahan baku berkualitas secara terus-menerus. Membran sel-sel neuron dan selubung serabut saraf semuanya dibangun dari lemak. Ketika asupan lemak sehat kurang, kinerja otak akan terganggu. Hal ini dapat memperlambat transmisi impuls saraf, menurunkan konsentrasi, dan bahkan merusak daya ingat. Lalu, apa hubungannya dengan keinginan untuk makan yang manis-manis? Otak adalah organ yang paling banyak menghabiskan energi di tubuh kita. Bahkan saat kita istirahat, otak menghabiskan sekitar 20% dari total energi tubuh. Bahan bakar utamanya adalah glukosa. Nah, ketika otak sehat, membran selnya elastis dan permeabel berkat lemak sehat tadi, sehingga ia bisa menggunakan glukosa dengan sangat efisien. Namun, saat terjadi defisiensi omega-3 dan kelebihan lemak trans yang berbahaya, membran sel otak menjadi kaku dan tidak fleksibel. Reseptor insulin pada permukaan sel-sel ini jadi lebih sulit bekerja, sehingga berkembanglah semacam resistensi insulin pada otak. Akibatnya, glukosa kesulitan masuk ke dalam neuron. Meskipun kadar glukosa dalam darah sudah cukup, otak mulai mengalami kelaparan energi. Tentu saja, ia akan mengirimkan perintah yang sangat mendesak. Berikan saya bahan bakar yang paling sederhana. Berikan saya gula. Selain itu, lemak sehat, sama seperti protein, juga membantu kita merasa kenyang lebih lama. Lemak memperlambat pengosongan lambung sehingga makanan tertahan lebih lama dan Anda tidak cepat lapar. Lemak juga membantu menstabilkan kadar gula darah, mencegah lonjakan tajam. Kekurangan lemak sehat tidak hanya bermanifestasi sebagai keinginan untuk makan manis, tetapi juga bisa terlihat dari kulit kering, kuku rapuh, masalah konsentrasi, dan perubahan suasana hati, mood swing. Secara visual, bayangkan dua sel otak. Yang pertama, elastis, dengan membran yang luwes, tempat glukosa mudah masuk. Yang kedua, kaku, membatu, tempat molekul glukosa memantul keluar. Padahal sel itu sendiri sedang menjerit kelaparan. Salah satu penyebab paling sederhana, namun paling sering, munculnya keinginan mendadak untuk makan makanan manis adalah dehidrasi biasa. Ya, Anda tidak salah dengar. Kadangkala, tubuh Anda sebenarnya bukan meminta permen, tapi segelas air putih. Bagaimana ini bisa terjadi? Faktanya, gejala dehidrasi ringan dan rasa lapar sangat mirip, dan otak kita seringkali keliru membedakannya. Kedua sensasi ini diatur oleh bagian otak yang sama, yaitu hipotalamus. Ketika tubuh kekurangan air, hipotalamus bisa mengirimkan sinyal yang bercampur, yang kita artikan sebagai keinginan untuk makan sesuatu. Ditambah lagi, saat dehidrasi, tubuh kesulitan menggunakan glikogen,
yaitu bentuk glukosa yang disimpan di hati dan otot sebagai cadangan energi kita. Untuk memecah glikogen dan melepaskan glukosa ke dalam darah, air sangat dibutuhkan. Jika asupan air tidak cukup, proses ini akan melambat. Atimapanne. Tubuh tidak bisa mengakses cadangan energi cepat internal ini dan mulai menuntutnya dari luar, yaitu dari makanan. Dan tentu saja, yang diminta adalah sumber energi tercepat, gula. Anda akan merasakan kelelahan mendadak, lemas, dan keinginan kuat untuk makan yang manis-manis. Padahal, yang sebenarnya Anda butuhkan hanyalah mengisi kembali cairan tubuh. Mekanisme menarik lainnya berkaitan dengan hati, liver. Hati tidak hanya menyimpan glikogen, tetapi juga bertanggung jawab atas proses detoksifikasi. Ketika dehidrasi, kerja hati menjadi terganggu. Hati dapat mengirimkan sinyal ke otak tentang kebutuhan energi untuk mengatasi beban kerjanya. Bahkan lebih parah lagi, minuman manis yang sering digunakan banyak orang untuk menghilangkan dahaga justru memperparah keadaan. Gula memiliki efek diuretik. Ia menarik air keluar dari sel, menyebabkan dehidrasi yang lebih parah dan menciptakan lingkaran setan antara rasa haus dan keinginan akan makanan manis. Lalu, bagaimana kita membedakan rasa lapar yang sebenarnya dari rasa haus yang menyamar sebagai lapar? Ada satu aturan sederhana. Jika Anda merasa lapar mendadak atau ingin sekali makan yang manis-manis, terutama di antara waktu makan, coba minum dulu segelas besar air putih. Tunggu 10-15 menit. Sangat sering, ini saja sudah cukup untuk menghilangkan rasa lapar itu. Ini adalah trik yang sederhana, namun sangat efektif. Bayangkan sebuah ilustrasi, seseorang merasa lemas dan langsung teringat kue. Tapi setelah ia minum segelas air, lampu energi di atas kepalanya menyala, dan keinginan akan kue itu pun menghilang. Kita sudah beberapa kali menyebut istilah ini, tapi sekarang mari kita bahas secara mendalam. Resistensi insulin bisa dibilang merupakan masalah sentral dalam kesehatan metabolik modern dan juga salah satu pemicu utama dorongan tak terkendali untuk mengonsumsi makanan manis. Ini adalah kondisi di mana sel-sel tubuh Anda berhenti merespons hormon insulin dengan benar. Ingat analogi kita, insulin adalah si penjaga kunci yang bertugas membuka pintu sel agar glukosa bisa masuk. Pada resistensi insulin, kunci di pintu sel seolah-olah berkarat. Si penjaga kunci, insulin datang, mencoba membuka, tapi pintu itu sulit sekali dibuka, atau bahkan tidak terbuka sama sekali. Apa yang terjadi sebagai respons? Pankreas melihat kadar gula darah tetap tinggi dan mengira mereka memproduksi insulin yang tidak cukup. Pankreas pun mulai bekerja keras dalam mode darurat, melepaskan porsi penjaga kunci baru terus-menerus ke dalam darah. Akibatnya, jumlah glukosa dan insulin dalam darah menjadi sangat banyak secara bersamaan. Kadar insulin yang tinggi ini, atau hiperinsulinemia, memicu serangkaian masalah berantai. Pertama, meskipun glukosa dalam darah berlebihan, sel-sel tubuh tetap kelaparan. Mereka tidak bisa mendapatkan jatah energi. Mereka pun mengirim sinyal lapar ke otak, menuntut lebih banyak makanan, terutama karbohidrat cepat serap. Kedua, insulin yang tinggi menghambat pembakaran lemak. Tubuh beralih ke mode penyimpanan cadangan. Bahkan jika Anda makan sedikit, glukosa berlebih yang berhasil dipaksa masuk oleh insulin ke dalam sel akan segera diubah menjadi lemak, terutama di area perut, yang dikenal sebagai lemak visceral. Ketiga, setelah pankreas melepaskan insulin dalam jumlah besar, akhirnya insulin mendesak glukosa untuk masuk ke dalam sel, dan kadar gula darah pun anjlok. Inilah yang disebut hipoglikemia. Anda akan merasa lemas, gemetar, pusing, mudah marah, dan dorongan yang tak tertahankan, seperti lapar buas untuk makan manis. Otak berteriak tentang krisis energi. Anda makan sesuatu yang manis, gula darah kembali melonjak, pankreas melepaskan lebih banyak insulin, dan ayunan gula ini terus berlanjut tanpa henti. Ini adalah siklus tanpa akhir yang melelahkan pankreas dan merupakan jalan langsung menuju diabetes tipe 2. Secara visual, ini bisa dibayangkan seperti ayunan. Di satu sisi ada kadar gula, di sisi lain ada insulin. Keduanya naik dan turun, berayun semakin kencang, dan di tengah-tengahnya duduk seseorang yang kelelahan, yang merasa kadang panas, kadang dingin. Jika insulin adalah hormon yang bertanggung jawab untuk menyimpan energi, maka ada juga hormon-hormon lain yang mengatur nafsu makan kita. Salah satu pemain kunci di sini adalah leptin, yang sering disebut sebagai hormon kenyang. Leptin diproduksi oleh sel-sel lemak kita.
Semakin banyak jaringan lemak yang ada, semakin banyak leptin yang diproduksi. Tugasnya adalah melakukan perjalanan melalui aliran darah menuju otak, tepatnya ke hipotalamus, untuk memberikan pesan. Hei, kita sudah punya cukup simpanan energi, saatnya berhenti makan dan mulai membakarnya. Dalam tubuh yang sehat, sistem ini bekerja dengan sangat baik. Anda makan, kadar leptin naik, otak menerima sinyal kenyang, dan nafsu makan pun menurun. Tapi apa yang terjadi saat seseorang mengalami berat badan berlebih dan terus-menerus makan berlebihan, apalagi dengan makanan yang tinggi gula dan fruktosa? Sel-sel lemak mulai memproduksi leptin dalam jumlah yang sangat besar. Seharusnya ini akan menekan nafsu makan sepenuhnya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Otak yang terus-menerus dibombardir oleh kadar leptin yang tinggi, mulai lelah dan jenuh. Otak menjadi tidak sensitif atau tuli terhadapnya. Kondisi ini disebut resistensi leptin. Otak benar-benar berhenti mendengar sinyal kenyang. Bayangkan ada seseorang yang terus berteriak di telinga Anda. Setelah beberapa saat, Anda pasti akan berhenti memperhatikannya. Akibatnya, meskipun ada banyak sekali hormon kenyang yang beredar di dalam darah dan cadangan energi dalam tubuh sudah melimpah, otak tetap mengira bahwa tubuh sedang kelaparan. Otak tidak menerima sinyal berhenti itu. Ia terus mengirimkan sinyal lapar, menuntut makanan. Parahnya, ia secara khusus menuntut makanan tinggi kalori, manis, dan berlemak. Karena dari sudut pandangnya, ini adalah masa-masa kelaparan dan energi harus segera disimpan. Orang dengan resistensi leptin mungkin sudah makan, tapi rasa kenyangnya tidak kunjung datang. Atau kalaupun ada, sangat samar dan cepat hilang. Ia terus-menerus merasa lapar, terutama sangat ingin ngemil, dan tidak bisa mengontrol porsi makannya. Ini adalah lingkaran setan lainnya. Kelebihan lemak menyebabkan resistensi leptin, dan resistensi leptin memaksa Anda makan lebih banyak, sehingga menumpuk lebih banyak lemak. Sebagai visualisasi, bayangkan ini seperti sebuah animasi. Leptin, si tukang pos, membawa surat ke otak yang bertuliskan, "Kita sudah kenyang." Tapi pintu otak terkunci, dengan papan bertuliskan, "Jangan ganggu, tergantung di sana." Si tukang pos terus mengetuk, tapi tidak ada yang membukakan pintu. Jika ada hormon yang membuat kita kenyang, pasti ada juga kebalikannya, yaitu hormon lapar. Dan memang ada. Perkenalkan, namanya grelin. Hormon ini diproduksi terutama di lambung saat lambung sedang kosong. Grelin lalu berjalan ke otak dan memberikan sinyal. Lambung kosong, saatnya cari makan. Kadar grelin mencapai puncaknya sesaat sebelum kita makan, dan akan menurun setelah makan, bergantian dengan hormon kenyang. Normalnya, sistem ini berjalan seimbang dan harmonis. Namun, gaya hidup dan pola makan modern dapat mengganggu regulasi yang sangat sensitif ini secara serius. Pertama, produksi grelin sangat dipengaruhi oleh komposisi makanan kita. Penelitian menunjukkan bahwa makanan yang kaya protein menekan produksi grelin paling efektif dan tahan lama. Lemak juga cukup baik dalam hal ini. Namun, karbohidrat, terutama gula sederhana dan fruktosa, menekan grelin sangat lemah dan hanya sebentar. Anda mungkin makan roti manis, kadar grelin sedikit menurun, tetapi 1 atau 1,5 jam kemudian, kadar tersebut sudah mencapai puncaknya lagi, dan Anda pun kembali merasa lapar. Kedua, tidur memiliki dampak besar terhadap grelin. Kita akan membahas ini lebih detail di segmen terpisah, tapi sedikit bocoran. Kurang tidur dapat menyebabkan peningkatan signifikan kadar grelin. Orang yang kurang tidur adalah orang yang lapar. Ketiga, dan ini yang paling menarik dalam konteks pembahasan kita, grelin tidak hanya memicu rasa lapar biasa. Hormon ini secara sengaja mengaktifkan pusat penghargaan, reward centers, di otak, yaitu bagian yang sama yang merespons narkoba dan kesenangan lainnya. Grelin meningkatkan daya tarik, terutama pada makanan tinggi kalori, manis, dan berlemak. Artinya saat dipengaruhi grelin, dada ayam biasa dengan brokoli akan terasa kurang menggugah selera. Tetapi sepotong pizza atau kue cokelat akan terasa sangat didambakan. Grelin seperti berbisik ke otak. Jangan hanya mencari makanan, tetapi cari makanan yang paling enak dan paling tinggi kalorinya yang bisa kamu temukan. Mekanisme ini sangat berguna bagi nenek moyang kita ketika makanan langka. Namun, di dunia modern yang berlimpah, mekanisme ini justru merugikan kita, memaksa kita untuk makan berlebihan pada produk yang paling tidak sehat. Secara visual, grelin bisa dibayangkan sebagai iblis kecil, penggoda yang berbisik di telinga orang lapar, menunjukkan gambar-gambar hidangan penutup dan makanan cepat saji yang menggiurkan.
sementara makanan sehat terlihat kusam dan kurang menarik. Sekarang, kita beralih dari hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang, menuju hormon yang mengendalikan respons kita terhadap ancaman. Hormon itu adalah kortisol, sang hormon stres utama. Kortisol diproduksi oleh kelenjar adrenal sebagai respons terhadap situasi stres apapun, baik itu bahaya nyata, seperti dikejar harimau, atau yang hanya kita bayangkan, misalnya kecemasan menghadapi ujian yang akan datang. Tugasnya adalah memobilisasi semua sumber daya tubuh untuk mode lawan atau lari, atau fight or flight. Untuk melakukannya, ia meningkatkan kadar gula darah demi menyediakan energi cepat bagi otot dan otak. Dalam jangka pendek, ini adalah mekanisme yang sangat penting dan menyelamatkan jiwa. Namun, masalah muncul ketika stres menjadi kronis. Kita memang tidak lagi lari dari harimau, tapi kita terus-menerus khawatir tentang pekerjaan, uang, atau hubungan. Tubuh kita berada dalam mode siaga tempur yang permanen, dan kadar kortisol kita terus meningkat. Dan inilah dampaknya. Pertama, kortisol yang tinggi secara berkelanjutan akan mempertahankan kadar gula darah yang juga tinggi. Sebagai respons, pankreas dipaksa untuk terus-menerus memproduksi insulin. Ini adalah jalan pintas menuju resistensi insulin yang sudah pernah kita bahas, dengan segala konsekuensinya, seperti fluktuasi gula darah yang ekstrim dan keinginan kuat yang konstan untuk makan makanan manis. Kedua, setelah situasi stres, bahkan yang hanya di pikiran berlalu, tubuh akan menganggap bahwa ia telah menghabiskan banyak energi untuk melawan atau lari, dan harus segera mengisi kembali cadangan energi tersebut. Kortisol secara langsung akan merangsang nafsu makan, dan seperti grelin, ia membuat kita menginginkan makanan yang tinggi kalori, berlemak, dan manis. Inilah yang sering disebut makan karena emosi atau stress eating. Bagi otak, gula bukan hanya energi cepat, tetapi juga sumber kesenangan, cara instan untuk memperbaiki suasana hati dan menenangkan diri. Ketiga, kortisol yang tinggi secara kronis akan mendorong penumpukan lemak, terutama jenis yang paling berbahaya, yaitu lemak visceral di area perut. Lemak ini, pada gilirannya, adalah organ yang aktif secara metabolik. Ia memproduksi zat peradangan dan semakin memperburuk resistensi insulin. Jadi terbentuklah lingkaran setan yang baru. Stres, memicu kortisol tinggi, memicu keinginan makan manis yang berujung pada kenaikan berat badan, lalu memicu stres dan peradangan yang makin parah. Contoh visualnya dapat dilihat pada infografis yang menunjukkan bagaimana satu pikiran pemicu stres dapat memicu rantai. Kelenjar adrenal melepaskan kortisol yang kemudian meningkatkan gula darah dan ini berujung pada keinginan untuk menyantap sepotong kue. Jika kortisol adalah hormon stres, maka serotonin adalah kebalikannya. Hormon kebahagiaan utama kita yang bertanggung jawab atas suasana hati yang baik dan rasa sejahtera. Serotonin adalah neurotransmitter yang mengatur berbagai proses di otak, meliputi suasana hati, pola tidur, nafsu makan, dan perilaku sosial. Ketika kadar serotonin kita seimbang, kita merasa tenang, percaya diri, dan puas. Hidup terasa nyaman. Namun, saat kadarnya anjlok, kita bisa merasa murung, cemas, mudah tersinggung, apatis, bahkan depresi. Disinilah gula mulai masuk ke dalam cerita. Mengonsumsi karbohidrat sederhana, dengan kata lain, makanan manis, adalah cara tercepat dan termudah untuk menaikkan kadar serotonin di otak, meskipun hanya untuk sementara waktu. Bagaimana prosesnya? Saat kita makan karbohidrat, pankreas melepaskan insulin. Selain membantu glukosa masuk ke dalam sel, insulin juga membuka jalan bagi asam amino triptofan, bahan baku utama yang digunakan otak untuk memproduksi serotonin. Insulin seolah memberikan prioritas. Ia mengatakan kepada asam amino lain, "Hei, kalian pergilah ke otot." Dan kepada triptofan, "Kamu boleh jalan terus, lampu hijau, langsung menuju otak." Akibatnya setelah makan sebatang coklat, konsentrasi triptofan di otak meningkat. Lebih banyak serotonin diproduksi dan suasana hati kita pun membaik dalam waktu singkat. Kita merasakan kelegaan, ketenangan, dan kesenangan. Intinya, kita menggunakan makanan manis sebagai semacam antidepresan. Otak kita sangat cepat mengingat pola ini. Saya sedang sedih, tidak enak badan. Saya makan yang manis-manis. Saya merasa lebih baik. Alhasil, lain kali kita merasa sedih, kesepian, atau cemas, otak akan langsung memberikan sinyal untuk makan sesuatu yang manis. Masalahnya, efek ini sangat singkat. Setelah suasana hati naik, pasti akan diikuti dengan penurunan, crash,
yang seringkali terasa lebih parah dari kondisi kita sebelumnya. Inilah yang kita sebut dengan roller coaster gula. Selain itu, stimulasi produksi serotonin secara terus-menerus dengan bantuan gula dapat menguras cadangan triptofan dan mengganggu regulasi alami neurotransmitter ini, membuat kita semakin tergantung pada doping manis tersebut. Seringkali, kadar serotonin yang rendah tidak hanya terkait dengan masalah psikologis, tetapi juga kesehatan usus. Perlu diingat, sekitar 95% dari total serotonin dalam tubuh diproduksi di sana. Masalah dengan mikrobioma usus dapat secara langsung memengaruhi suasana hati dan keinginan kita terhadap makanan manis. Secara visual, ini bisa digambarkan seperti timbangan. Di satu sisi, ada kadar serotonin rendah dengan emotikon sedih, lalu permen dijatuhkan di sisi lain. Sisi serotonin akan terangkat sebentar, namun kemudian anjlok lebih dalam lagi. Jika serotonin identik dengan rasa bahagia yang tenang, dopamin justru berurusan dengan antisipasi, motivasi, keinginan dan kenikmatan saat kita mencapai tujuan. Ini adalah neurotransmitter utama dalam sistem reward atau sistem hadiah di otak kita. Dopaminlah yang mendorong kita untuk bangkit dari sofa dan mulai beraksi. Dopamin dilepaskan saat kita mengharapkan sebuah hadiah, baik itu makanan enak, pujian, menang lotre, atau bahkan sekadar like di media sosial. Gula adalah salah satu pemicu dopamin paling kuat. Bahkan, kekuatannya disamakan dengan beberapa jenis narkotika. Saat kita mengonsumsi makanan manis, otak kita mengalami ledakan dopamin yang luar biasa. Kita merasakan euforia, sensasi nge-fly, atau kenikmatan luar biasa. Otak lantas merekam sensasi dan sumber pemicunya. Terciptalah koneksi saraf yang sangat kuat. Gula sama dengan kenikmatan yang luar biasa. Dan pada akhirnya, otak akan terus menuntut untuk mengulang pengalaman tersebut. Masalah dengan stimulasi dopamin dari gula ini adalah, seiring berjalannya waktu, otak kita akan beradaptasi. Sama seperti pada kasus narkoba, terjadilah toleransi. Reseptor dopamin menjadi kurang sensitif. Akibatnya, untuk mendapatkan tingkat kesenangan yang sama seperti sebelumnya, kita butuh dosis gula yang semakin besar. Satu permen sudah tidak mempan, kita butuh sebatang coklat utuh. Setelah itu, satu batang pun terasa kurang. Inilah mekanisme di balik pembentukan kecanduan gula yang sesungguhnya, sangat mirip dengan kecanduan narkotika. Saat kita mencoba berhenti makan manis, kita akan mengalami apa yang disebut sakau, atau withdrawal yang sesungguhnya. Saat level dopamin turun, kita akan merasa apatis, mudah marah, dan sulit menikmati hal-hal biasa. Ini dinamakan anhedonia. Dan otak kita akan meminta dosisnya dengan sangat putus asa. Selain itu, sistem reward juga terkait erat dengan sistem pembelajaran dan memori. Otak tidak hanya mengingat rasa manisnya, tapi juga semua keadaan yang menyertainya. Jam berapa, di mana, bersama siapa, dan bagaimana emosi kita saat itu. Begitulah cara trigger atau pemicu terbentuk. Contoh, Anda terbiasa minum kopi dengan croissant di pagi hari. Kini, hanya dengan mencium aroma kopi atau melihat kedai kopi, dopamin sudah dilepaskan karena mengantisipasi hadiah. Ini memicu keinginan kuat yang tak tertahankan untuk menyantap croissant itu. Anda bahkan belum makan apa-apa, tapi otak sudah menuntut jatahnya. Ini menjelaskan mengapa kebiasaan yang berhubungan dengan makanan manis sangat sulit untuk dihilangkan. Sebagai visualisasi, bayangkan animasi otak yang memperlihatkan kembang api dopamin meledak setelah Anda makan permen. Setiap kali dikonsumsi ulang, kembang api akan semakin redup. Untuk mendapatkan ledakan yang cerah, Anda membutuhkan permen yang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Tidur bukan sekadar istirahat. Ini adalah saat tubuh kita melakukan pembersihan total, general cleaning, memperbaiki jaringan, dan yang paling krusial untuk topik kita, meriset dan mengkalibrasi seluruh sistem hormonal. Kurang tidur kronis, bahkan jika Anda hanya tidur 6 jam, bukan 8 jam yang direkomendasikan, memberikan pukulan telak pada hormon pengontrol nafsu makan. Mari kita lihat apa yang terjadi saat kita kekurangan tidur. Pertama, terjadi lonjakan tajam pada kadar hormon lapar yang sudah kita kenal, yaitu grelin. Penelitian menunjukkan bahwa hanya 1 malam tidur yang buruk dapat meningkatkan kadarnya hingga 15-30%. Tubuh Anda secara harfiah berteriak minta makan, bahkan setelah Anda baru saja makan. Kedua, pada saat yang sama kadar hormon kenyang, yaitu leptin, justru menurun. Otak berhenti menerima sinyal bahwa perut sudah penuh. Kombinasi grelin tinggi dan leptin rendah ini adalah campuran yang mematikan.
yang memicu rasa lapar yang hampir tidak terkendali sepanjang hari berikutnya. Anda akan cenderung ingin makan lebih banyak, lebih sering, dan sulit untuk berhenti. Tapi bukan itu saja. Kekurangan tidur tidak hanya memengaruhi seberapa banyak yang ingin Anda makan, tetapi juga jenis makanan apa yang Anda inginkan. Otak yang kurang tidur adalah otak yang berada dalam kondisi stres. Aktivitas di korteks prefrontal yang bertugas mengambil keputusan bijak, mengendalikan diri, dan menjaga kemauan keras menurun. Sebaliknya, aktivitas di amigdala, pusat emosi dan hasrat primitif meningkat. Akibatnya, kemampuan Anda menahan godaan akan anjlok drastis. Anda seolah ditarik magnet menuju makanan paling tidak sehat, berkalori tinggi, berlemak, dan manis. Salad dada ayam terasa membosankan, sementara pizza, burger, dan kue coklat adalah puncak dambaan. Otak mencari kesenangan instan dan energi cepat untuk mengkompensasi kelelahan. Selain itu, kurang tidur secara langsung menyebabkan resistensi insulin. Bahkan hanya 1 malam tanpa tidur dapat menurunkan sensitivitas sel terhadap insulin, sebanding dengan 6 bulan menjalani diet tinggi lemak. Tubuh Anda menjadi lebih buruk dalam memproses karbohidrat yang memicu lonjakan gula darah dan dorongan kuat untuk mengonsumsi makanan manis. Jadi, jika Anda berjuang melawan hasrat makanan manis tetapi hanya tidur 5 atau 6 jam, Anda sudah pasti gagal sejak awal. Menormalkan tidur adalah langkah pertama dan paling krusial. Secara visual dapat digambarkan 2 diagram otak. Pada orang yang cukup tidur, area pengendalian diri aktif. Pada orang yang kurang tidur, area ini tertidur dan justru area hasrat primitif yang menyala terang. Mari kita turun sedikit dari kepala, menuju usus kita. Selama beberapa tahun terakhir, para ilmuwan semakin memahami bahwa usus kita ini bukan sekadar saluran pencernaan biasa, melainkan sebuah ekosistem yang super kompleks, yang sering disebut sebagai otak kedua kita. Di dalamnya bersemayam triliunan bakteri, jamur, dan mikroorganisme lainnya, yang secara kolektif disebut mikrobioma. Dan para penghuni kecil ini memiliki pengaruh yang luar biasa besar pada kesehatan kita, suasana hati, bahkan hingga pilihan makanan kita. Secara garis besar, mikrobioma ini bisa kita bagi menjadi pasukan baik dan pasukan jahat. Bakteri baik, atau dikenal sebagai probiotik, bertugas membantu mencerna makanan, mensintesis vitamin, melatih sistem kekebalan tubuh, dan memproduksi zat bermanfaat, seperti asam lemak rantai pendek, yang memberi nutrisi pada sel usus dan meredakan peradangan. Sedangkan bakteri jahat, atau yang disebut patogen oportunistik, justru dapat memicu peradangan, menghasilkan racun, dan mengganggu pencernaan. Kedua kubu ini terus-menerus bertarung memperebutkan wilayah dan sumber daya. Dan apa yang kita makan, secara langsung menentukan siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Bakteri baik sangat menyukai serat, yaitu serat makanan dari sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, dan kacang-kacangan. Namun bakteri dan jamur jahat seperti Candida sangat menyukai gula. Bagi mereka, gula adalah bahan bakar terbaik untuk tumbuh dan berkembang biak. Ketika diet kita kaya akan gula dan karbohidrat olahan, kita secara harfiah sedang memberi makan pasukan mikroorganisme jahat. Mereka mulai mendominasi, menyingkirkan flora yang bermanfaat. Kondisi ini disebut disbiosis, dan disinilah hal yang paling menarik dimulai. Bakteri jahat ini bukan sekadar pemakan pasif. Mereka telah belajar memanipulasi inangnya, yaitu kita, agar mereka bisa mendapatkan lebih banyak makanan kesukaan mereka. Mereka bisa memproduksi protein khusus yang meniru hormon lapar dan kenyang kita. Mereka dapat memengaruhi indera perasa kita, membuat rasa manis terasa jauh lebih menggoda. Mereka bahkan bisa memengaruhi saraf vagus, yang menghubungkan usus dan otak secara langsung, mengirimkan sinyal yang kita tafsirkan sebagai hasrat tak tertahankan terhadap makanan manis. Pada dasarnya, bukan lagi Anda yang ingin makan kue, melainkan triliunan bakteri lapar di usus Anda yang menuntut jatah gula mereka. Dan melawan tekanan dari dalam ini sangatlah sulit. Sebagai gambaran visual, bayangkan animasi usus, di mana bakteri baik sebagai malaikat kecil dan bakteri jahat sebagai iblis kecil saling bertarung. Ketika brokoli jatuh dari atas, para malaikat kecil akan menjadi semakin kuat. Namun ketika permen yang jatuh, pasukan iblis akan membesar dan mulai mengendalikan si boneka manusia. Untuk kesehatan. Masih dalam topik mikrobioma, kita perlu membahas secara khusus salah satu penghuni nakal yang paling terkenal, yaitu jamur ragi, yang kita kenal sebagai Candida albicans.
Secara normal, kandida ada dalam jumlah kecil di usus, kulit, dan selaput lendir sebagian besar orang sehat. Ini tidak berbahaya karena pertumbuhannya dikendalikan oleh bakteri baik dan sistem kekebalan tubuh. Namun, dalam kondisi tertentu, misalnya setelah mengonsumsi antibiotik yang membunuh bakteri baik dan jahat, di tengah stres kronis, melemahnya imunitas, atau yang paling utama, akibat diet tinggi gula, kandida bisa mulai berkembang biak di luar kendali. Kondisi inilah yang kita sebut kandidiasis, atau pertumbuhan jamur candida yang berlebihan. Kandida ini adalah si gila gula sejati. Sumber makanan utamanya adalah gula sederhana dan karbohidrat olahan. Saat tumbuh subur, kandida membentuk koloni-koloni besar di usus yang terus-menerus menuntut pasokan bahan bakar favoritnya. Dan, sama seperti mikroorganisme patogen lainnya, kandida sangat lihai memanipulasi kita. Jamur ini melepaskan lebih dari 79 jenis racun ke dalam darah, termasuk asetaldehid, racun yang sama yang menyebabkan gejala hangover atau mabuk. Racun-racun ini dapat memicu berbagai gejala yang tidak menyenangkan, mulai dari kelelahan kronis, kabut otak, brain fog, masalah pencernaan, kembung, gas, ruam kulit, hingga perubahan suasana hati. Tapi yang paling penting, kandida secara langsung memicu hasrat mengidam yang sangat kuat dan obsesif terhadap makanan manis dan tepung-tepungan. Ini adalah mekanisme pertahanannya. Jamur ini seolah-olah meretas biokimia tubuh kita, agar kita terus memberinya makan. Why it was day? Orang dengan kandidiasis bisa mengalami serangan rasa lapar yang tidak hilang, bahkan setelah makan, dan keinginan untuk mengonsumsi makanan manis hampir tak bisa dikendalikan. Ini bukan sekadar ingin makan kue, ini adalah kebutuhan fisiologis yang didiktekan oleh jamur. Terlebih lagi, sisa metabolisme kandida dapat mengganggu produksi serotonin di usus, yang menyebabkan suasana hati tertekan dan kondisi depresi. Hal ini, pada gilirannya, seringkali kita coba sembuhkan dengan makanan manis. Ini menciptakan lingkaran setan yang kejam. Gula memberi makan candida, candida memicu hasrat gula dan suasana hati yang buruk. Lalu kita mengatasi suasana hati yang buruk itu dengan gula lagi. Lingkaran ini hanya bisa diputus dengan cara merampas sumber makanan kandida, yaitu menghilangkan gula dan karbohidrat sederhana dari diet, sambil sekaligus menanamkan kembali bakteri baik ke dalam usus. Bayangkan secara visual, satu sel kecil kandida memakan sepotong gula, lalu mulai membelah diri dengan cepat, berubah menjadi koloni besar dan menakutkan, yang menjerat usus dengan tentakel-tentakelnya. Bagi banyak wanita, hasrat akan makanan manis itu bukan terjadi setiap saat, tapi bersifat siklis, dan biasanya memuncak pada hari-hari tertentu dalam sebulan. Dan fenomena ini dikenal sebagai sindrom pramenstruasi, atau disingkat PMS. Hasrat untuk menghabiskan satu batang coklat utuh, sekotak penuh permen, atau satu bucket es krim beberapa hari sebelum datang bulan atau menstruasi adalah hal yang sangat akrab bagi banyak wanita. Dan ini sama sekali bukan isapan jempol atau sekadar manja, melainkan hasil dari badai hormonal rumit yang terjadi di dalam tubuh wanita. Pada fase kedua siklus menstruasi, yaitu setelah ovulasi, terjadi penurunan drastis pada kadar hormon estrogen dan progesteron. Fluktuasi hormonal ini secara langsung memengaruhi kondisi kimiawi otak. Secara spesifik, penurunan ini memicu rendahnya kadar serotonin, si hormon bahagia, dan dopamin, si hormon senang. Otak yang kekurangan dosis normal dari neurotransmitter ini akan mulai mengalami defisit emosi positif. Kita pun jadi lebih mudah tersinggung, cengeng, dan cemas. Secara naluriah, otak akan mencari cara tercepat untuk memperbaiki situasi ini. Dan seperti yang sudah kita ketahui, makanan manis dan tinggi karbohidrat adalah metode ekspres untuk menaikkan kadar serotonin dan dopamin secara instan. Oleh karena itu, cokelat pada periode ini bukan sekadar makanan, melainkan layaknya obat, cara pertolongan diri, self-help, dan solusi cepat untuk mengangkat suasana hati yang sedang jatuh. Selain itu, kadar kortisol atau hormon stres juga meningkat di masa ini, yang semakin memperkuat keinginan untuk menyantap comfort food, makanan yang menenangkan. Tubuh seolah mencoba melawan stres akibat perubahan hormon tersebut dengan bantuan asupan gula dan lemak. Faktor penting lainnya adalah adanya fluktuasi kadar gula darah. Perubahan kadar estrogen dan progesteron ini sementara dapat memicu resistensi insulin ringan, yang menyebabkan sel-sel tubuh kurang efektif menyerap glukosa.
Hal ini mengakibatkan lonjakan dan penurunan gula darah yang lebih tajam, yang lantas memicu rasa lapar mendadak dan hasrat akan karbohidrat sederhana. Selain itu, seperti yang kami sebutkan sebelumnya, pada periode ini banyak wanita yang mengalami kekurangan magnesium karena mineral ini terkuras habis akibat penyesuaian hormon. Padahal, hasrat kuat terhadap coklat adalah tanda klasik kekurangan magnesium, sebab biji kakao sangat kaya akan mineral tersebut. Tubuh Anda sebenarnya sedang memberi sinyal tentang apa yang dibutuhkannya. Jadi, jika Anda menyadari adanya hasrat siklis ini, jangan menyalahkan diri sendiri. Yang penting adalah memahami penyebabnya dan mencoba membantu tubuh dengan cara yang lebih sehat. Tingkatkan asupan makanan yang kaya magnesium dan triptofan, prekursor serotonin. Tambahkan lebih banyak karbohidrat kompleks ke dalam menu Anda untuk menstabilkan gula darah, dan temukan cara yang sehat untuk mengelola stres. Kelenjar tiroid adalah organ kecil berbentuk kupu-kupu yang letaknya di bagian depan leher kita. Namun, terlepas dari ukurannya yang mungil, ia adalah pengendali utama dari seluruh proses metabolisme kita. Hormon-hormon yang diproduksinya mengontrol seberapa cepat tubuh kita membakar kalori dan menghasilkan energi. Ketika kelenjar tiroid berfungsi normal, metabolisme kita akan berada dalam kondisi seimbang. Akan tetapi, jika fungsinya menurun, sebuah kondisi yang kita kenal sebagai hipotiroidisme, seluruh proses pertukaran zat atau metabolisme akan melambat drastis. Bayangkan saja ada yang memutar tombol pengatur kecepatan mesin internal Anda ke posisi paling rendah. Akibatnya, semua fungsi dan proses di dalam tubuh mulai berjalan lebih lambat. Salah satu gejala utamanya adalah rasa lelah yang konstan dan kronis, kelemahan, apati, serta rasa kantuk yang tak kunjung hilang. Seseorang benar-benar kekurangan energi untuk melakukan segalanya. Sulit bangun di pagi hari, sulit fokus saat bekerja, dan tidak memiliki tenaga untuk beraktivitas fisik. Lalu, apa yang dilakukan tubuh saat ia kekurangan energi secara katastrofik? Ia akan mulai menuntut bahan bakar paling cepat dan termudah yang ia kenal, gula dan karbohidrat sederhana. Jadi, hasrat kuat atau ngidam makanan manis dan tepung saat hipotiroidisme bukanlah masalah psikologis. Ini adalah upaya putus asa tubuh untuk sekadar menggeber sedikit metabolisme yang sudah melambat demi mendapatkan sedikit dorongan energi. Seseorang dengan hipotiroidisme yang belum terdiagnosis bisa saja terus berjuang melawan kelebihan berat badan karena pembakaran kalori sangat lambat. Dan pada saat yang sama, ia merasakan dorongan kuat yang tak tertahankan untuk mengonsumsi makanan yang justru memicu kenaikan berat badan. Tentu, ini adalah situasi yang sangat memfrustrasi. Selain kelelahan dan ngidam manis, ada juga gejala lain yang bisa menjadi petunjuk hipotiroidisme, seperti rambut rontok, kulit kering, kuku rapuh, mudah kedinginan atau selalu merasa dingin, pembengkakan, sembelit, hingga suasana hati yang tertekan. Hipotiroidisme adalah masalah kesehatan yang sangat umum terjadi, terutama pada wanita, dan sayangnya seringkali tidak terdeteksi selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, jika Anda merasa cocok dengan deskripsi ini adalah alasan yang sangat penting untuk segera berkonsultasi dengan dokter spesialis endokrinologi dan memeriksakan fungsi kelenjar tiroid Anda. Berusaha melawan dorongan ngidam manis tanpa memperbaiki masalah hormon yang mendasarinya akan terasa seperti perjuangan yang sia-sia. Bayangan visualnya seperti seekor kura-kura dengan label metabolisme yang merangkak dengan sangat lambat. Di sebelahnya, ada seseorang yang mencoba menyemangati si kura-kura itu dengan memberinya permen, berharap ia akan bergerak lebih cepat. Kelenjar adrenal adalah sepasang kelenjar yang letaknya, sesuai namanya, berada di atas ginjal. Tugas utamanya adalah membantu kita mengatasi stres dengan memproduksi hormon seperti kortisol dan adrenalin. Di dunia modern yang penuh tekanan kronis, kelenjar adrenal kita nyaris bekerja tanpa henti. Deadline yang terus-menerus di kantor, masalah keuangan, kurang tidur, hingga overload informasi. Semua ini memaksa adrenal selalu berada dalam mode siaga tempur. Lambat laun, jika stres tidak kunjung mereda dan tubuh tidak mendapat istirahat yang cukup untuk pulih, kelenjar adrenal bisa menjadi kelelahan. Kemampuan mereka untuk merespons stres dengan baik dan memproduksi hormon dalam jumlah yang tepat pun menurun. Kondisi ini dikenal dengan istilah sindrom adrenal kelelahan atau adrenal fatigue. Meskipun istilah ini tidak selalu diakui oleh dunia medis resmi, gejala yang dijelaskan sangat familiar bagi banyak orang. Pada tahap awal, ketika tubuh masih berusaha melawan, kadar kortisol bisa terus-menerus tinggi. Seperti yang kita tahu, hal ini dapat memicu peningkatan gula darah,
resistensi insulin, dan dorongan kuat untuk mengonsumsi makanan manis serta asin. Namun, pada tahap kelelahan yang lebih lanjut, kelenjar adrenal sudah tidak mampu lagi memproduksi kortisol yang cukup. Kadarnya, terutama di pagi hari, menjadi terlalu rendah. Akibatnya adalah rasa lelah yang mendalam, kelelahan total yang bahkan tidak hilang meski sudah tidur lama. Tubuh terasa benar-benar hancur, sulit sekali untuk bangun dari tempat tidur. Dalam situasi ini, tubuh mulai mencari stimulan dari luar secara naluriah untuk mencoba memicu energi. Stimulan yang paling mudah didapatkan adalah kafein dan gula. Secangkir kopi dengan sedikit makanan manis pun menjadi kebutuhan vital hanya untuk memulai hari. Sepanjang hari, mungkin muncul serangan lemas mendadak dan pusing karena gula darah menurun, hipoglikemia, yang sekali lagi membuat kita terpaksa buru-buru makan yang manis-manis. Kita jadi terjebak dalam ketergantungan pada energi instan ini. Walaupun memberikan dorongan semangat sesaat, dalam jangka panjang, hal ini justru makin menguras energi kelenjar adrenal yang sudah lelah. Ini ibarat mencambuk kuda yang sudah kelelahan. Dia akan berlari sebentar, tapi setelah itu ambruk tak berdaya. Memulihkan fungsi kelenjar adrenal adalah proses jangka panjang. Hal utama yang perlu dilakukan adalah mengelola stres, menormalkan pola tidur, dan menerapkan pola makan seimbang tanpa tongkat penyangga gula. Secara visual, kita bisa membayangkan kelenjar adrenal sebagai baterai yang awalnya terisi 100%, lalu tinggal 50%, dan akhirnya sisa 1%. Lalu kita mencoba mengisi ulang baterai itu dengan sepotong coklat. Nah, sekarang mari kita beralih dari bahasan fisiologi ke ranah psikologi dan perilaku. Seringkali hasrat kita terhadap makanan manis itu bukan karena alasan biokimia apapun, melainkan itu hanyalah sebuah kebiasaan yang sudah dipelajari dan dilakukan sampai otomatis. Otak kita sangat menyukai ritual dan kebiasaan karena hal itu menghemat energi. Ia tidak perlu membuat keputusan setiap saat, ia hanya menjalankan skema yang sudah terprogram, dan mengonsumsi makanan manis sangat mudah dimasukkan ke dalam ritual harian seperti itu. Coba ingat-ingat kembali rutinitas harian Anda. Mungkin Anda punya kebiasaan memulai pagi dengan secangkir kopi manis dan croissant. Atau Anda merasa wajib makan hidangan penutup setelah makan siang? Atau jangan-jangan ritual malam Anda adalah menonton serial sambil ditemani sekantong biskuit atau teh dengan permen. Tindakan ini terulang dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Otak membentuk koneksi saraf yang kuat antara tindakan tertentu, seperti kopi pagi, makan siang, atau serial malam, dan konsumsi makanan manis setelahnya. Seiring waktu, koneksi ini menjadi begitu kuat, sehingga satu tindakan secara otomatis memicu keinginan untuk melakukan yang lain. Aroma kopi di pagi hari saja sudah bisa membuat Anda berliur dan memikirkan croissant. Anda bahkan tidak benar-benar memikirkan apakah Anda menginginkannya. Ini hanyalah kebiasaan, sebuah refleks, seperti pada anjing Pavlov. Anda melakukannya secara otomatis. Ritual-ritual semacam ini seringkali tidak hanya terkait dengan waktu atau tindakan tertentu, tetapi juga dengan tempat atau orang tertentu. Misalnya, Anda selalu membeli popcorn manis di bioskop, atau Anda selalu makan kue saat mengunjungi rumah nenek. Pemicu eksternal ini, bioskop, nenek, meluncurkan refleks terkondisi dan hasrat untuk makan manis, bahkan ketika Anda tidak lapar. Melawan kebiasaan seperti ini bisa sangat sulit, karena kebiasaan tersebut sudah mengakar dalam di alam bawah sadar kita. Hanya dengan berkata pada diri sendiri, saya tidak akan makan manis lagi di malam hari, seringkali tidak berhasil. Disinilah diperlukan pendekatan yang lebih sadar. Anda harus melacak dan mengenali ritual Anda terlebih dahulu. Kapan keinginan itu muncul? Apa yang mendahuluinya? Lalu Anda perlu mencoba mengganti kebiasaan lama dengan yang baru dan lebih sehat. Contohnya, alih-alih biskuit untuk teh malam, ambillah beberapa buah beri atau segenggam kacang-kacangan. Atau, setelah makan siang, daripada makan hidangan penutup, cobalah berjalan-jalan sebentar. Awalnya, ini akan membutuhkan usaha dan kontrol diri. Namun seiring waktu, otak akan membentuk koneksi saraf baru, dan kebiasaan sehat yang baru ini pun akan menjadi otomatis. Secara visual, Anda bisa menampilkan diagram. Pemicu, Dutreidung serial malam. Tindakan: pergi ke dapur ambil biskuit. Hadiah: kesenangan dari makanan manis. Dan di sebelahnya, ada diagram baru di mana tindakan seatnya diganti dengan menyeduh teh herbal.
Salah satu penyebab psikologis terkuat di balik ngidam makanan manis adalah emotional eating atau makan karena emosi. Ini adalah kondisi di mana kita mengonsumsi makanan, terutama yang manis-manis, bukan untuk memenuhi rasa lapar fisik, melainkan sebagai cara untuk mengatasi atau mengelola emosi kita. Makanan manis lantas menjadi penghibur, teman setia, hadiah, dan jalan pintas untuk mengalihkan diri dari perasaan yang tidak nyaman. Mari kita bahas emosi apa saja yang memicu hal ini. Kesedihan, kesepian, dan rasa sakit hati. Saat kita merasa terpuruk, kita mencari kenyamanan. Makanan manis, berlemak, atau yang kita sebut comfort food, secara biokimiawi merangsang produksi serotonin dan endorfin. Efeknya, rasa lega dan bahagia yang bersifat sementara, seperti selimut hangat untuk jiwa kita. Es krim setelah putus cinta adalah contoh yang paling klise. Kecemasan dan stres, DD. Stres meningkatkan kadar kortisol dan memicu keinginan untuk mengonsumsi makanan padat kalori. Proses mengunyah sendiri bisa memberikan efek menenangkan, bahkan seperti meditasi ringan. Rasa manis yang kita dapatkan mengalihkan perhatian kita dari pikiran-pikiran cemas, memindahkannya pada sensasi rasa yang menyenangkan. Kegembiraan dan perayaan. Sejak kecil, makanan manis selalu identik dengan perayaan. Kue ulang tahun, coklat saat hari raya. Kita terbiasa menghadiahi diri dan merayakan momen bahagia dengan hidangan penutup. Lulus ujian? Makan kue. Dapat promosi? Pesanlah tart. Manisan seolah menjadi sinonim dari apresiasi dan kesuksesan. Kebosanan. Saat kita tidak tahu harus berbuat apa, makanan menjadi hiburan yang paling mudah dan terjangkau. Pergi ke kulkas adalah cara untuk memutus kebosanan, mencari sensasi baru, dan menyibukkan tangan dan mulut. Camilan manis memberikan sedikit lonjakan dopamin dan membantu menghilangkan kejenuhan. Lalu, bagaimana membedakan lapar emosional dari lapar fisik? Lapar fisik datang perlahan, bisa ditunda, dan setelah makan Anda merasa puas. Lapar emosional muncul mendadak, menuntut pemenuhan instan, dan Anda menginginkan sesuatu yang spesifik. Persis coklat, bukan semangkuk sup. Dan yang paling penting, setelah melampiaskan emosi dengan makanan, seringkali muncul rasa bersalah dan malu. Ini justru memperburuk masalah awal. Kunci untuk melawan emotional eating itu adalah mengembangkan kesadaran diri. Mindfulness. Kita perlu belajar mengenali emosi sejati dan menemukan cara yang tepat, yang tidak melibatkan makanan, untuk meresponsnya. Jika Anda sedih, telepon teman atau tonton film yang menyenangkan. Jika stres, mandilah air hangat atau berjalan-jalan. Jika bosan, carilah hobi. Ingat, makanan tidak menyelesaikan masalah emosi. Ia hanya menyamarkannya untuk sementara waktu. Visual. Bayangkan seseorang dengan awan hujan, melambangkan kesedihan di atas kepalanya. Ketika ia makan kue, awan itu hilang sebentar. Namun, awan itu kembali lagi, menjadi lebih besar, lebih hitam, dan disertai kilat, melambangkan rasa bersalah. Kebanyakan kebiasaan makan dan hubungan kita dengan makanan terbentuk sejak usia sangat dini. Pola pikir atau program yang kita terima dari orang tua, kakek, dan nenek kita bisa tanpa sadar mengendalikan perilaku kita sepanjang sisa hidup. Salah satu program yang paling umum dan merugikan adalah penggunaan makanan manis sebagai alat pengasuhan, baik sebagai hadiah atas perilaku baik atau sebagai hiburan dan penenang saat gagal. Ingatlah frasa-frasa ini, kalau kamu jadi anak baik, nanti dapat permen. Habiskan supnya, baru boleh makan. Dessert. Jangan nangis nih, makan coklat, nanti juga reda. Apa yang terjadi di benak anak saat itu? Dia menyerap beberapa pola yang sangat kuat. Pertama, terbentuk koneksi perilaku baik arsyad manis. Makanan manis menjadi hadiah utama, tolok ukur kesuksesan. Anak belajar melakukan sesuatu bukan karena itu benar atau menarik, tetapi demi mendapatkan permen idaman. Pola ini terbawa hingga ke kehidupan dewasa. Kita mulai menghadiahi diri sendiri dengan yang manis-manis untuk setiap pencapaian. Saya sudah bekerja keras sepanjang minggu, saya pantas mendapatkan kue ini. Kedua, makanan terbagi menjadi buruk tapi wajib. Sup, sayuran, dan enak dan diinginkan. Makanan penutup. Makanan penutup menjadi tujuan, puncak dari acara makan. Makanan sehat dipersepsikan sebagai penghalang yang menyebalkan dalam perjalanan menuju kenikmatan. Ini benar-benar mendistorsi hubungan yang sehat dengan makanan dan membentuk apa yang disebut pola pikir makanan penutup. Dessert mindset. Ketiga,
Dan mungkin ini yang paling berbahaya, anak belajar mengobati emosi negatifnya dengan makanan. Ia sedih, jatuh, atau merasa tersakiti, dan alih-alih belajar mengatasi perasaan itu, membicarakannya, atau mendapatkan dukungan, ia justru diberi gula. Makanan manis menjadi obat penghilang rasa sakit universal untuk luka batin. Dia tidak belajar menghadapi kesulitan, dia belajar mengabaikannya dengan bantuan makanan. Di usia dewasa, pola ini mengarah pada emotional eating, makan emosional, seperti yang sering kita bahas. Setiap stres, setiap kegagalan, tangan akan secara otomatis terulur mencari penghibur yang sudah akrab sejak masa kanak-kanak. Sangat sulit melepaskan diri dari pola pikir yang mengakar ini karena mereka dirasakan sebagai bagian dari diri kita. Langkah pertama adalah menyadarinya. Analisis masa kecil Anda, ingat bagaimana keluarga Anda memperlakukan makanan manis, dan pahami bahwa ini hanyalah program yang telah dipelajari, yang bisa dan harus ditulis ulang. Mulailah memuji dan menghadiahi diri Anda bukan dengan makanan, tetapi dengan hal-hal menyenangkan lainnya. Pergi ke spa, membeli buku, atau bertemu teman. Bayangan visualnya bisa berupa kartun di mana seorang ibu memberikan permen kepada anaknya yang menangis, dan di atas kepalanya terbentuk sambungan saraf dengan lampu menyala. Sedih sapi permen. Alasan psikologis umum lainnya, mengapa kita sering ungkidam makanan manis adalah kebosanan dan kebiasaan menunda-nunda pekerjaan, prokrastinasi. Seberapa sering Anda saat sedang di kantor atau di rumah menghadapi tugas sulit yang benar-benar malas dilakukan, tiba-tiba berpikir, mending aku ke dapur saja, bikin teh sambil ngemil biskuit, deh. Aksi pergi ke dapur itu tidak lain adalah cara untuk menunda pekerjaan yang tidak menyenangkan dan mendapatkan dosis kecil kesenangan instan. Pada dasarnya, otak kita memang malas. Ia tidak suka dipaksa bekerja keras dan menghabiskan energi untuk tugas-tugas kognitif yang rumit. Ketika dihadapkan pada sesuatu yang sulit atau membosankan, seperti menulis laporan, belajar untuk ujian, atau membersihkan apartemen, otak akan mencari segala cara untuk menghindari pekerjaan itu. Dan makanan, terutama yang manis, adalah strategi pengalihan yang sempurna. Pertama, ini adalah jeda yang sah dan bisa diterima secara sosial. Aku tidak bermalas-malasan kok, aku cuma pergi sebentar untuk ngemil. Kedua, ini adalah sumber kesenangan yang pasti. Satu gigitan permen memicu pelepasan dopamin yang memberi kita rasa puas dan dihargai, sesuatu yang tidak kita dapatkan dari pekerjaan yang membosankan itu. Otak seperti berbisik, lihat, kamu tidak perlu menyelesaikan laporan yang menjemukan itu untuk merasa senang. Cukup makan sebatang coklat saja. Ketiga, prosesnya sendiri, berdiri, berjalan ke dapur, menyeduh teh, memilih biskuit, adalah sebuah ritual yang membantu membuang waktu dan menunda momen harus kembali ke tugas yang tidak menyenangkan itu. Kebosanan bekerja dengan cara yang serupa. Ketika otak kita tidak mendapatkan stimulasi yang cukup dari luar, ia akan mulai mencarinya. Dan makanan adalah cara yang paling mudah dan terjangkau untuk mendapatkan sensasi indrawi baru, rasa, aroma, tekstur. Ngemil karena bosan adalah upaya untuk mengusir kelesuan mental dan apati. Masalahnya, cara melawan kebosanan dan penundaan ini tidak menyelesaikan masalah utama. Laporan tetap tidak tertulis, dan apartemen tetap berantakan. Namun, semua itu justru ditambah dengan rasa bersalah karena sudah makan dan dampak negatif kelebihan gula bagi kesehatan. Untuk memutus siklus ini, kita harus belajar mengatasi prokrastinasi dengan metode lain, misalnya menggunakan teknik Pomodoro. Bekerja selama 25 menit, kemudian istirahat 5 menit, tetapi bukan untuk makan, melainkan untuk peregangan atau latihan pernapasan. Sementara itu, lawan kebosanan dengan mencari aktivitas dan hobi menarik yang benar-benar akan menstimulasi otak, bukan sekadar melalui doping gula. Sebagai ilustrasi, bayangkan seorang karyawan kantor yang duduk di depan tumpukan besar dokumen. Di atas kepalanya, ada awan hitam bertuliskan, laporan membosankan. Dia menyingkirkan dokumennya, mengambil biskuit, dan seketika awan itu berubah menjadi pelangi. Namun tak lama kemudian awan itu kembali, dan tumpukan dokumennya justru semakin tinggi. Ade, kita ini makhluk sosial. Pola makan kita, terutama soal makanan manis, dapakun sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tradisi, dan norma-norma budaya. Kadang kita makan manis bukan karena benar-benar ingin puas, tapi karena badan sudah jadi kebiasaan. Atau kita tidak ingin menyinggung perasaan orang lain. Inilah yang kita sebut tekanan sosial. Mari kita lihat beberapa situasi umum. Perayaan dan acara keluarga. Bayangkan ulang tahun tanpa kue, atau perayaan besar tanpa hidangan penutup.
Sulit dibayangkan, kan? Makanan manis sudah jadi bagian tak terpisahkan dari perayaan dalam budaya kita. Menolak sepotong kue ulang tahun teman atau kue buatan nenek saat makan siang keluarga bisa dianggap tidak sopan, bahkan menyinggung. Frasa seperti, "Kamu nggak menghargai aku, ya?" Atau, "Aku udah capek-capek bikin loh, kok nggak dimakan?" Adalah alat manipulasi yang kuat dan sangat sulit dilawan. Kita makan demi menghindari ketersinggungan, agar terlihat sama seperti yang lain, dan untuk menjaga suasana hati perayaan. Berkunjung ke rumah orang. Saat bertamu, kita pasti akan ditawari teh atau kopi beserta camilan manis. Menolak tawaran ini seringkali terasa canggung. Tuan rumah bisa berpikir kita tidak nyaman di sana, atau kita menganggap hidangan mereka kurang enak. Jadi kita makan kue atau permen itu hanya demi sopan santun. Ngeteh di kantor. Di kantor, selalu ada saja yang membawa kue ulang tahun, oleh-oleh manis dari liburan, atau sekadar biskuit untuk teman minum teh. Ini adalah cara berinteraksi sosial, semacam kue team bonding. Kecil-kecilan. Menolak Tun untuk ikut dalam ritual ini bisa berarti kita menjauhkan diri dari rekan kerja. Meskipun mungkin tidak ingin makanan manisnya, kita tetap ke dapur bersama-sama untuk bersosialisasi dan tidak dianggap aneh menyendiri. Nongkrong bareng teman. Pergi ke kafe bersama teman hampir selalu berarti memesan kopi dan makanan penutup. Ini adalah bagian dari ritual pertemanan. Jika teman Anda memesan cheesecake, sulit bagi Anda untuk menahan diri agar tidak ikut memesan sesuatu, bahkan jika Anda tidak lapar. Ini adalah naluri kawanan yang bekerja, ditambah keinginan untuk tidak berbeda. Melawan tekanan sosial memang tidak mudah. Ini menuntut rasa percaya diri dan kemampuan mempertahankan batasan diri Anda secara sopan namun tegas. Penting untuk belajar mengatakan, "Tidak, terima kasih," tanpa merasa bersalah. Anda bisa menggunakan frasa seperti, "Terima kasih banyak, kelihatannya enak sekali, tapi saya lagi tidak lapar, tidak ingin yang manis-manis." Atau, "Saya dengan senang hati akan minum teh kopi, tapi untuk hidangan penutup saya skip dulu ya." Seiring waktu, lingkungan Anda akan terbiasa dengan pilihan Anda. Dan berhenti menekan Anda. Ilustrasi nyatanya adalah adegan di mana semua orang di meja pesta memegang sepotong kue, tapi satu orang menolak dengan sopan. Awalnya mereka mungkin melihatnya dengan heran, tapi kemudian mereka melanjutkan pesta, dan semuanya baik-baik saja. Kita hidup di dunia yang terus-menerus dibombardir oleh iklan. Industri makanan menghabiskan miliaran dolar hanya untuk membuat kita menginginkan dan membeli produk mereka, terutama yang tinggi gula, garam, dan lemak. Para pemasar, marketer, adalah psikolog ulung. Mereka tahu semua kelemahan kita dan dengan cerdik memanfaatkannya. Mari kita bongkar trik-trik utama mereka. 1. Menciptakan asosiasi emosional. Iklan tidak pernah menjual sekadar coklat. Yang mereka jual adalah kebahagiaan, keceriaan, nilai-nilai keluarga, romantisme, hingga kenikmatan surga. Coba ingat-ingat, keluarga bahagia sarapan sereal manis, pasangan jatuh cinta berbagi coklat, teman-teman tertawa sambil minum soda manis. Otak kita pun menciptakan ikatan asosiatif yang kuat. Produk ini sama dengan emosi positif, dan ketika kita merasa kekurangan emosi tersebut dalam hidup, kita pergi ke toko dan membeli bukan produknya, melainkan citra iklan yang ditawarkannya. 2. Kemasan yang menarik perhatian. Desain kemasan dirancang dengan memperhitungkan psikologi warna dan bentuk. Warna-warna cerah dan mencolok, merah, kuning, oranye, menarik perhatian dan membangkitkan selera makan. Gambar karakter yang tersenyum, terutama pada produk anak-anak, membangun kepercayaan dan emosi positif. Nama-nama produk itu sendiri, seperti keajaiban, kelembutan, atau kenikmatan, menjanjikan bukan sekadar makanan, tapi pengalaman emosional. 3. Penempatan strategis di toko. Produk yang paling memicu pembelian impulsif, coklat, permen karet, selalu diletakkan di zona emas, dekat kasir,
Saat Anda mengantre, lelah setelah berbelanja, mata Anda pasti akan tertuju pada kemasan-kemasan cerah ini. Kontrol diri melemah, dan tangan Anda dengan sendirinya akan mengambil kebahagiaan kecil lagi. Untuk produk anak-anak, mereka diletakkan di rak-rak bawah, setinggi mata anak, sehingga si kecil bisa langsung melihat dan mulai merengek minta dibelikan. 4. Iklan terselubung. Product placement. Tokoh favorit Anda di film minum soda tertentu atau makan biskuit tertentu. Seorang influencer populer dengan tidak sengaja merekomendasikan minuman energi favoritnya. Kita tidak melihat ini sebagai iklan langsung, melainkan sebagai bagian dari kehidupan tokoh atau rekomendasi dari seseorang yang kita percaya. Hal ini membangun loyalitas merek, brand loyalty, dan keinginan untuk meniru. 5. Memanipulasi klaim sehat dan alami. Pemasar gencar menggunakan kata-kata seperti fitness, serat, bervitamin, alami, atau dari petani pada kemasan produk yang faktanya mengandung gula dalam jumlah besar. Batangan fitness bar bisa jadi mengandung gula sebanyak cokelat biasa, dan jus buah alami pada dasarnya hanyalah air gula tanpa serat. Kita membeli ilusi kesehatan, dan kita menipu diri kita sendiri. Menyadari trik-trik ini adalah langkah pertama untuk melawannya. Kita harus belajar membaca, bukan tulisan mencolok di bagian depan kemasan, melainkan komposisi dalam huruf kecil di bagian belakang. Ingatlah, iklan tidak menjual makanan kepada kita, tapi menjual mimpi. Salah satu jebakan paling licik, yang bahkan menjerat mereka yang sudah berusaha makan sehat, adalah gula tersembunyi. Kita mungkin sengaja menghindari kue, permen, atau soda manis, tetapi tanpa sadar mengonsumsi gula dalam jumlah besar dari makanan yang kita anggap sehat atau netral. Para produsen telah mahir menyamarkan gula, menambahkannya ke hampir semua produk jadi untuk meningkatkan rasa, tekstur, dan memperpanjang masa simpan. Mari kita menggeledah kulkas pada umumnya dan menemukan musuh tersembunyi di dalamnya. Sarapan sehat. Muesli, granola, sereal cepat saji, atau fitness flakes. Kedengarannya bagus, bukan? Tapi coba cek daftar bahan-bahannya. Di sebagian besar produk ini, gula atau nama-nama samarannya seperti sirup glukosa, fruktosa, atau molase berada di urutan kedua atau ketiga setelah biji-bijian. Satu porsi sereal sehat ini bisa saja sudah mengandung batas asupan gula harian Anda. Produk olahan susu. Yogurt buah rendah lemak adalah contoh klasik makanan yang seolah-olah sehat. Pseudo-healthy. Untuk mengimbangi rasa yang hilang setelah lemaknya dihilangkan, produsen menambahkan gula dengan sangat murah hati. Satu cup-in kecil yogurt seperti itu bisa mengandung 3 hingga 4 sendok teh gula. Hal ini juga berlaku untuk dessert berbasis keju, camilan keju batangan, curd snacks, dan milkshake. Saus dan bumbu pelengkap. Saus tomat, kecap, saus barbeque, saus asam manis, hingga dressing, salad instan. Semuanya adalah bom gula yang sesungguhnya. Kita menuangkannya ke atas makanan sehat, seperti daging atau sayuran, tanpa menyadari bahwa kita sedang menelan beberapa sendok gula murni. Bahkan dalam mustard dan mayones pun, gula sering ditambahkan. Roti dan kue. Gula ditambahkan ke sebagian besar roti yang diproduksi secara massal, bahkan untuk jenis yang tidak manis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan proses fermentasi dan memberikan warna coklat keemasan pada kulit luar roti. Makanan kaleng. Jagung kalengan, kacang polong, kacang-kacangan, acar timun, dan tomat yang diawetkan. Gula sering ditambahkan ke semua produk ini sebagai pengawet dan penambah rasa. Minuman. Minuman bersoda manis adalah musuh yang jelas. Tapi bagaimana dengan jus kemasan, bahkan yang diklaim 100%? Jus ini pada dasarnya adalah air dengan kandungan gula buah, fruktosa, yang tinggi, tanpa serat bermanfaat yang seharusnya bisa memperlambat penyerapannya. Es teh dalam botol, kordial, atau minuman sari buah lainnya, semua ini adalah sumber gula cair. Makanan instan dan siap saji. Mulai dari pizza beku hingga sup instan dan bakso kemasan, gula dapat ditemukan di tempat yang paling tidak terduga. Gula bertindak sebagai penambah rasa universal. Agar tidak terjebak, hanya ada satu cara. Biasakan diri untuk selalu membaca label. Pelajari nama-nama lain yang digunakan produsen untuk menyebut gula. Sukrosa, fruktosa, glukosa, dextrosa, maltosa, molase, sirup invert, atau sirup jagung, corn syrup.
Jika salah satu bahan ini berada di urutan awal daftar, itu berarti produk tersebut mengandung gula dalam jumlah besar. Sebagai ilustrasi, bayangkan infografis yang menampilkan yogurt sehat di samping jumlah kubus gula yang setara dengan kandungannya. Demi mengurangi asupan kalori dan gula, banyak orang beralih ke produk-produk dengan pemanis buatan. Misalnya, minuman soda diet, permen bebas gula, atau pengganti gula tablet. Kedengarannya seperti solusi yang sempurna. Manis tanpa adanya kalori. Sayangnya kenyataannya tidaklah sesederhana itu. Pemanis buatan ini bisa menipu tubuh kita. Dan paradoksnya, dalam jangka panjang justru berpotensi meningkatkan nafsu makan manis. Bagaimana ini bisa terjadi? Lidah kita merasakan rasa manis, baik dari gula asli maupun penggantinya. Sinyal kemudian dikirim ke otak, mengatakan, perhatian, energi dan glukosa akan segera masuk. Merespon sinyal ini, otak pun bersiap. Bahkan pankreas mungkin melepaskan sedikit insulin sebagai antisipasi datangnya gula. Tapi, gula tidak kunjung datang. Tidak ada energi. Otak pun kebingungan. Ia sudah dijanjikan hadiah, tapi hadiah itu tidak pernah diterima. Penipuan ini bisa menimbulkan beberapa dampak negatif. Pertama, terganggunya hubungan rasa manis asa kalori. Tubuh jadi tidak lagi percaya pada reseptor rasa manisnya. Lain kali Anda mengonsumsi sesuatu yang benar-benar manis, seperti buah misalnya. Otak mungkin salah menilai kandungan kalorinya. Ini bisa menyebabkan terlambatnya sinyal kenyang, yang berpotensi memicu overeating atau makan berlebihan. Kedua, ekspektasi hadiah yang tidak terpenuhi bisa memperparah keinginan makan manis. Otak yang merasa tertipu akan menuntut rasa manis yang asli, gula sungguhan, demi mendapatkan lonjakan dopamin dan energi yang dijanjikan. Akibatnya, setelah minum sekaleng soda diet, tak lama kemudian Anda mungkin merasa sangat ingin makan kue atau dessert sungguhan. Ketiga, pemanis buatan bisa berdampak negatif pada mikrobioma usus kita. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemanis buatan dapat mengganggu keseimbangan bakteri, bahkan memicu pertumbuhan jenis bakteri yang berhubungan dengan obesitas dan masalah metabolik. Sementara mikrobioma sangat memengaruhi preferensi makanan kita. Jadi, bukannya mengatasi, kita malah memberi makan bakteri di usus yang justru akan menuntut gula lebih banyak lagi. Tentu saja jenis pengganti gula bervariasi. Beberapa seperti stevia atau erythritol dianggap lebih aman. Namun kuncinya tetap, jangan berlebihan. Strategi terbaik bukanlah mengganti gula dengan tiruannya, melainkan melatih reseptor rasa Anda untuk terbiasa dengan tingkat manis yang lebih rendah. Seiring waktu, makanan alami seperti buah dan sayuran akan terasa sangat manis dan lezat bagi Anda tanpa tambahan apapun. Kesimpulan, otak Anda sudah melihat molekul pemanis dan bersiap gembira menerima energi, tapi energi tidak datang. Otak pun marah dan menuntut sepotong kue sungguhan. Demi mengejar tubuh ideal, banyak orang menjalani diet rendah karbohidrat yang sangat ketat, bahkan sampai menghilangkan bukan hanya gula dan tepung, tetapi juga biji-bijian, serta beberapa jenis buah dan sayuran dari menu mereka. Memang, dalam jangka pendek, cara ini bisa memberikan hasil cepat pada timbangan. Namun dalam jangka panjang, hampir selalu berujung pada kegagalan atau breakdown, dan timbulnya craving yang tidak terkontrol, terutama terhadap makanan yang selama ini dilarang. Mengapa ini terjadi? Penting untuk dipahami, karbohidrat itu tidak semuanya sama. Ada yang disebut karbohidrat sederhana MITRU atau karbohidrat cepat. INA yaitu gula, tepung terigu, dan makanan manis. Jenis ini memberikan lonjakan energi yang cepat, tetapi hanya sebentar, dan memicu kenaikan insulin yang drastis. Pyoeta soybi. Sementara itu, ada karbohidrat kompleks, atau karbohidrat lambat, seperti biji-bijian utuh, seperti oatmeal, beras merah atau buckwheat, kacang-kacangan, sayuran, dan roti gandum utuh. Jenis karbohidrat ini terdiri dari rantai molekul yang panjang sehingga dicerna tubuh secara perlahan, melepaskan glukosa ke aliran darah sedikit demi sedikit. Karbohidrat kompleks adalah sumber energi utama dan paling bersih bagi tubuh kita. Mereka sangat diperlukan agar otak, otot, dan semua sistem organ berfungsi normal. Selain itu, karbohidrat kompleks adalah sumber utama serat yang sangat penting untuk kesehatan mikrobioma usus dan memberikan rasa kenyang yang lebih tahan lama. Ketika kita benar-benar menghilangkan semua karbohidrat, termasuk yang kompleks, kita seolah mencabut bahan bakar utama tubuh. Ya, tubuh memang bisa beralih menggunakan lemak sebagai energi,
sebuah proses yang disebut ketosis. Tetapi bagi banyak orang, transisi ini sangat membuat stres. Otak yang sudah terbiasa bekerja dengan glukosa akan merasa lapar energi. Ditambah lagi, menghilangkan karbohidrat sepenuhnya dapat mengurangi produksi serotonin. Karena, seperti yang kita tahu, insulin diperlukan untuk sintesisnya. Dampaknya adalah suasana hati yang buruk, lesu, mudah marah, iritabilitas, dan pikiran yang terus-menerus tertuju pada makanan. Tubuh berada dalam kondisi kekurangan dan stres. Cepat atau lambat, tibalah momen ketika kekuatan mental, niat habis. Terjadilah kegagalan total. Dan tentu saja, yang kita makan saat breakdown bukanlah brokoli atau beras merah, melainkan sumber energi dan kenikmatan yang paling cepat dan pekat, kue, cake, dan coklat. Setelah kegagalan itu, datanglah rasa bersalah. Seseorang kemudian memilih antara meninggalkan diet sama sekali atau kembali menjalankannya dengan pengekangan diri yang lebih keras. Padahal cara kedua ini pasti akan mengarah pada kegagalan berikutnya yang jauh lebih parah. Strategi yang tepat bukanlah menghilangkan karbohidrat sepenuhnya, melainkan mengganti yang sederhana dengan yang kompleks. Masukkan porsi biji-bijian utuh atau sayuran pada setiap waktu makan. Ini akan menjamin tingkat energi yang stabil, suasana hati yang baik, dan mencegah breakdown diet. Proses penurunan berat badan pun jadi lebih nyaman dan berkelanjutan. Secara visual, bayangkan sebuah pegas. Seseorang menekannya kuat-kuat, menjalani diet ketat. Tetapi pada satu titik, jari-jari terlepas dan pegas itu melesat dengan kekuatan besar ke arah kue tart. Nafsu makan makanan manis, sugar craving, ternyata tidak hanya dipicu oleh faktor psikologis, tetapi juga karena kelelahan fisik yang mendalam. Hal ini sangat umum terjadi ketika kita mengalami beban latihan yang berlebihan tanpa pemulihan yang memadai, atau yang biasa disebut overtraining. Banyak orang demi mencapai berat badan ideal, menyiksa diri dengan sesi latihan berat dan berjam-jam setiap hari di pusat kebugaran. Mereka yakin semakin banyak keringat yang keluar, semakin cepat tujuannya tercapai. Sayangnya, tubuh kita tidak bekerja dengan cara yang sesederhana itu. Latihan fisik adalah bentuk stres bagi tubuh. Saat stres ini terjadi, serat-serat otot akan rusak, cadangan glikogen terkuras habis, dan sistem saraf menjadi lelah. Perlu diingat, pertumbuhan otot dan perbaikan kondisi fisik tidak terjadi selama kita berlatih, melainkan saat kita beristirahat dan memulihkan diri setelahnya. Jika kita memberi tubuh beban yang sesuai dan waktu pemulihan yang memadai, termasuk tidur nyenyak dan nutrisi optimal, tubuh akan menjadi lebih kuat dan lebih tangguh. Namun, bila Anda berlatih terlalu sering, terlalu keras, tanpa jeda yang cukup, tubuh tidak akan sanggup pulih. Inilah yang disebut overtraining. Gejala-gejalanya meliputi kelelahan kronis, nyeri otot yang tak kunjung hilang, penurunan performa atau kekuatan, mudah marah, iritabilitas, gangguan tidur, sering sakit karena imun menurun, dan yang paling penting, sugar craving yang sangat kuat. Lalu kenapa ini bisa terjadi? Pertama, saat latihan intensif, tubuh akan menghabiskan seluruh cadangan glikogen, yaitu depo gula internal kita yang tersimpan di otot dan hati. Setelah latihan, tubuh secara alami perlu segera mengisi ulang cadangan tersebut dan mengirimkan sinyal kuat ke otak untuk meminta asupan karbohidrat cepat. Ini adalah proses fisiologis yang normal. Namun, pada kondisi overtraining, sinyal permintaan ini menjadi kronis dan berkepanjangan. Kedua, overtraining menyebabkan kondisi stres kronis, yang berarti kadar hormon kortisol juga berada di tingkat tinggi secara berkepanjangan. Kita sudah sering membahas hubungan antara kortisol dan keinginan untuk mengonsumsi comfort food, makanan yang menenangkan. Tubuh mencoba melahap stres fisik ini, persis seperti ketika kita mengatasi stres emosional dengan makanan. Ketiga, craving. Ini adalah upaya putus asa tubuh untuk mendapatkan sumber energi. Saat tubuh benar-benar kelelahan total dan sistem saraf sudah mencapai batasnya, gula terasa seperti satu-satunya jalan keluar. Ia berfungsi sebagai doping instan, yang diharapkan bisa membantu kita bertahan, setidaknya untuk 1 hari lagi. Jadi, jika Anda seorang yang aktif berolahraga, namun terus-menerus digoda oleh makanan manis, mungkin saatnya Anda meninjau ulang rencana latihan Anda. Apakah Anda berlatih terlalu keras atau terlalu sering? Atau, apakah waktu tidur dan pemulihan Anda kurang memadai? Ingat baik-baik,
Istirahat adalah bagian integral dari proses pelatihan, sama pentingnya dengan intensitas latihan itu sendiri. Sebagai penutup dari pembahasan kita, mari kita tanyakan pada diri sendiri. Mungkinkah keinginan kuat akan makanan manis sudah tertanam dalam gen kita? Apakah gen manis yang sering disebut-sebut itu benar-benar ada, yang bisa kita jadikan alasan untuk membenarkan kecintaan kita pada makanan penutup? Ilmu pengetahuan mengatakan, segalanya sedikit lebih rumit dari itu, tetapi kecenderungan genetik tertentu memang ada. Para ilmuwan telah menemukan beberapa gen yang dapat memengaruhi bagaimana kita merasakan rasa manis dan bagaimana tubuh kita memetabolisme gula. Contohnya, ada variasi pada gen yang bertanggung jawab atas reseptor pengecap kita. Beberapa orang secara alami memiliki lebih banyak reseptor rasa manis atau reseptor mereka lebih sensitif. Orang-orang seperti ini mungkin sudah merasa cukup puas dengan makanan yang tingkat manisnya sedang, sementara orang dengan reseptor yang kurang sensitif membutuhkan lebih banyak gula untuk mencapai tingkat kenikmatan yang sama. Ada juga gen yang memengaruhi produksi dan sensitivitas reseptor terhadap dopamin, neurotransmitter kesenangan kita. Orang dengan varian gen tertentu mungkin mendapatkan respons dopamin yang lebih kuat dari makanan manis, membuat mereka lebih rentan membentuk ketergantungan pada gula. Gen lain dapat memengaruhi cara tubuh kita memproduksi dan menggunakan hormon lapar dan kenyang, seperti grelin dan leptin, atau memengaruhi sensitivitas terhadap insulin. Semua karakteristik genetik ini dapat menciptakan kecenderungan tertentu, semacam latar belakang yang membuat seseorang lebih sulit mengendalikan asupan manis dibandingkan orang lain. Namun, satu hal yang sangat penting untuk dipahami, gen bukanlah vonis. Gen hanya mengisi peluru. Tetapi yang menarik, pelatuknya adalah gaya hidup kita. Genetika hanya menentukan kecenderungan, bukan takdir Anda. Sekalipun Anda memiliki gen pecinta manis, itu tidak berarti Anda ditakdirkan untuk memiliki hasrat gula yang tak terkendali. Epigenetika, ilmu yang mempelajari bagaimana gaya hidup, nutrisi, stres, dan faktor lingkungan lainnya dapat menghidupkan dan mematikan gen kita, menunjukkan bahwa kita dapat memengaruhi biologi kita secara signifikan. Pola makan seimbang yang kaya nutrisi, aktivitas fisik yang cukup, tidur berkualitas, dan manajemen stres, semua faktor ini dapat menetralkan risiko genetik dan membantu Anda mengendalikan keinginan akan makanan manis. Genetika Anda hanyalah kartu awal yang dibagikan kepada Anda. Tetapi, bagaimana Anda memainkan permainan ini, itu semua tergantung pada Anda. Jadi, jangan menyalahkan semuanya pada keturunan A. Sebaliknya, lebih baik fokus pada faktor-faktor yang berada dalam kendali Anda. Catatan untuk visual. Bayangkan gambar heliks ganda DNA, di mana beberapa gen disorot sebagai kecenderungan suka manis, tetapi di sebelahnya ditunjukkan saklar gaya hidup yang dapat menonaktifkan gen-gen tersebut. Teks Bahasa Indonesia, adaptasi untuk voiceover kesehatan. Teks. Итак, мы с вами проделали огромный путь от микроэлементов в наших клетках до глобальных маркетинговых стратегий. И какой главный вывод мы можем сделать? Ваша постоянная тяга к сладкому – это почти никогда не просто отсутствие силы воли. Это сложный многогранный сигнал, который посылает вам ваше тело и ваша психика. Это может быть крик о дефиците хрома или магния. Это может быть симптом гормонального дисбаланса, такого как инсулинорезистентность или гипотиреоз. Это может быть результатом хронического стресса, недосыпа или разбушевавшихся бактерий в вашем кишечнике. А может быть, это просто укоренившаяся с детства привычка или способ справиться с грустью и скукой. Самое удивительное в том, что часто все эти факторы переплетаются, создавая настоящий порочный круг, разорвать который кажется невозможным. Но теперь, когда вы знаете врага в лицо, когда вы понимаете эти глубинные механизмы, у вас в руках появляется карта. Вы можете перестать винить себя и начать действовать осознанно. Вы можете начать слушать и слыхать свой организм. Возможно, вместо очередной конфеты ему нужен полноценный обед с белком и овощами. Возможно, вместо пирожного лишний час сна или прогулка на свежем воздухе. А может, ему просто нужен стакан воды. Понимание – это первый и самый важный шаг к свободе от сахарной зависимости. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вы узнали что-то новое и полезное, пожалуйста, поставьте лайк, это очень поможет в продвижении канала. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить наши следующие расследования в мире здоровья и питания.
А теперь у меня к вам вопрос. Какая из 30 разобранных нами причин тяги к сладкому оказалась для вас самой неожиданной или больше всего отозвалась? Напишите об этом в комментариях, мне очень интересно почитать ваши истории и мнения. Давайте обсудим это вместе. Terjemahan adaptasi, bahasa Indonesia. Jadi kita sudah menempuh perjalanan yang sangat panjang, mulai dari mikronutrien di dalam sel kita, hingga ke strategi pemasaran global. Lalu, apa kesimpulan utama yang bisa kita tarik? Keinginan kuat Anda akan makanan manis itu hampir tidak pernah hanya soal kurangnya kemauan keras. Ini adalah sinyal kompleks dan berlapis yang dikirimkan oleh tubuh dan kondisi psikis Anda. Ini bisa jadi alarm karena kekurangan kromium atau magnesium. Ini bisa menjadi gejala ketidakseimbangan hormon, seperti resistensi insulin atau kondisi hipotiroidisme. Ini juga bisa merupakan hasil dari stres kronis, kurang tidur, atau ketidakseimbangan bakteri di dalam usus Anda. Atau mungkin ini hanya kebiasaan yang mendarah daging sejak kecil, atau cara Anda mengatasi kesedihan dan kebosanan. Yang paling mengejutkan, seringkali semua faktor ini saling terkait, menciptakan sebuah lingkaran setan yang terasa mustahil untuk diputus. Namun sekarang, setelah Anda mengenal musuh dan memahami mekanisme mendalam ini, Anda sudah memiliki peta jalan. Anda bisa berhenti menyalahkan diri sendiri dan mulai bertindak secara sadar. Anda bisa mulai mendengarkan dan benar-benar memahami apa yang dibutuhkan tubuh Anda. Mungkin, alih-alih permen, tubuh Anda sebenarnya butuh makan siang yang utuh dengan protein dan sayuran. Mungkin alih-alih kue, yang ia perlukan adalah tambahan waktu tidur atau berjalan-jalan di udara segar. Atau mungkin yang ia butuhkan hanyalah segelas air. Pemahaman adalah langkah pertama dan terpenting menuju kebebasan dari kecanduan gula. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda mendapatkan sesuatu yang baru dan bermanfaat, silakan klik tombol like. Ini akan sangat membantu perkembangan kanal ini. Pastikan Anda sudah berlangganan, agar tidak ketinggalan pembahasan kita selanjutnya di dunia kesehatan dan gizi. Sekarang, saya punya pertanyaan untuk Anda. Dari 30 alasan craving manis yang kita bahas, manakah yang paling mengejutkan atau paling terasa sesuai dengan kondisi Anda? Tulis di kolom komentar, saya sangat penasaran membaca kisah dan pendapat Anda. Mari kita bahas bersama.